channel saya bersama Nani Beta dan Limbong. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya sendiri karena saya berpindah ke negara Malaysia. Karena saya sendiri adalah orang Indonesia ya guys. Kok bisa sih tinggal di negara Malaysia? Katanya gitu kan. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, kenapa saya bisa tinggal di negara Malaysia? Padahal saya sendiri adalah orang Indonesia. Nah, saya akan menceritakan, saya sendiri adalah orang Indonesia, suku Batak di Medan. Dan tempat tinggal saya itu di Medan ya guys. Nah, saya berjumpa dengan suami saya di negara Malaysia. Kebetulan saya mendapatkan suami Chinese Malaysia tempatan. Jadinya saya berpindah ke negara Malaysia. Nah, saya hanya berpikir di sini saya akan bekerja di Malaysia ataupun orang-orang bilang sebagai TKI lah ya kan. Saya memang pernah jadi TKI atau TKI tenaga kerja Indonesia di Malaysia selama kurang lebih 7 tahun. Nah, setelah saya bekerja di sini, awalnya saya tidak pernah berpikir atau mengira saya akan menikah dengan orang Malaysia tempatan. Karena dulu saya berpikir bahwa orang Malaysia dengan orang Indonesia itu kan sama aja, macam itu dulu saya pikirkan. Karena saya bekerja di sini saya sudah melihat. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menikah dengan orang Malaysia. Tapi Tuhan berkehendak yang lain, saya harus tinggal dekat sini dan saya harus menikah dengan orang ini. Seperti itulah ya kan. Ya, yang pertama itu adalah bahasa guys. Tentang bahasa saya sangat bingung karena kebetulan saya mendapatkan suami Chinese Malaysia tempatan. Jadinya saya sempat ragu untuk mau pindah ke negara Malaysia karena saya tidak mengetahui atau sama sekali tidak tahu bahasa Chinese guys. Tapi lambat laun sedikit demi sedikit saya sudah paham sedikit bahasa Chinese tersebut. Sebelum itu saya tidak pernah juga berpikir bahwa saya akan tinggal negara Malaysia guys. Karena dulu saya berpikir selalu saya akan tinggal negara Indonesia, saya akan tinggal dekat famili saya tidak akan jauh dengan mereka. Saya tidak sempat berpikir kalau saya akan menikah dengan orang Malaysia atau menikah dengan orang luar. Walaupun ya jarak dari Indonesia ke Malaysia ataupun kota saya, kota Medan ke Malaysia Penang ini bertempuh sekitar 45 menit dengan pesawat. Walaupun sedikit tidak terlalu lama ya guys. Jadi saya pun ada sedikit ragu untuk ke Malaysia ini. Karena itu ya guys, saya sempat takut bagaimana saya nanti dekat Malaysia. Nanti kalau saya pingin bertemu dengan keluarga saya bagaimana? Itu saya bingung, saya sedikit blur guys. Jadi saya pun di situ saya tetap pendirian saya. Oke lah, saya akan jalani dimanapun hidup saya, macam itulah ya kan guys. Jadi saya bingung dengan bahasa, apalagi kalau saya bertemu dengan keluarga suami saya, semua memakai bahasa Chinese guys. Walaupun mereka ada yang seperti mertua saya tahulah bahasa Malaysia sedikit demi sedikit ya kan. Jadi pun ya itu lebih baik daripada langsung tidak ada yang bisa bahasa Malaysia bukan. Jadi saya pun oke lah, bagus juga macam itu kan. Saya lambat laun saya mengerti sedikit demi sedikit bahasa Chinese ini, walaupun tidak banyak ya guys. Nama juga baru belajar. Di sini saya menikah dengan suami saya itu Julai 2017. Saya menikah sudah sekarang 2020. Saya menikah sudah 3 tahun ya guys. Di sini pun saya masih memakai bahasa Chinese itu sedikit guys. Cuman tahu hanya seperti macam itulah kita bahasa-bahasa dekat rumah. Lain-lainnya guys, kalau saya bertemu dengan orang Chinese mereka berbahasa Chinese, saya pun hanya menjawab dengan bahasa Melayu guys. Sampai mereka pun bingung dengan saya. Sebab saya bersama keluarga dengan Chinese tapi saya berbahasa Melayu. Jadinya saya pun sedikit istilah dibilang katrok juga ya guys. Istilah juga bisa dibilang tak memahami bahasa Chinese. Jadi saya pun sangat shock dengan bahasa Chinese untuk yang pertama kali saya berpindah ke negara Malaysia ini. Dan juga jika saya bertemu dan juga di Malaysia ini bahasanya guys, itu ada bahasa
kita pakai dekat Malaysia ini ada bahasa Melayu atau Malaysia, ada juga kita bahasa India, ada juga bahasa Chinese, ada juga bahasa speaking. So di negara Malaysia ini banyak menggunakan, kebanyakan lah ya guys, yang saya jumpa itu menggunakan bahasa speaking and speaking. Jadi kalau kita mau macam ke market atau kemana, ke mall macam itu kan, kebanyakan kita jumpai berbahasa speaking atau Inggris ya guys. Karena kalau kita jumpa dengan orang sesama kita atau Melayu itu memang sedikit, tidak terlalu banyak lah, tapi mereka pun menggunakan bahasa speaking ya guys di Malaysia ini. Jadi kalau kita tinggal negara Malaysia, wah, untuk yang pertama kali ya, yang orang yang pertama kali tinggal di negara Malaysia mungkin sangat shock ya dengan bahasa, karena tidak memahami. Apalagi kalau orang Indonesia sendiri langsung tidak pernah tidak pernah menginjakan kaki ke Malaysia, mungkin mereka akan shock dengan bahasa Malaysia, bahasa nasib baiklah kalau ada yang bisa bahasa speaking ataupun bahasa Chinese ya kan. Tapi kalau yang sama sekali tidak memahami bahasa, hanya tahu bahasa Indonesia ataupun bahasa suku sendiri, memang akan shock untuk ke negara Malaysia tersebut. Sama juga seperti kalau mereka datang ke negara kita, mereka juga akan shock dengan bahasa kita. Walaupun bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia itu hampir sama sebenarnya, sedikit berbeda saja lah. Jadi di sini guys, memang untuk pertama kali saya tinggal di negara Malaysia ini dengan suami saya sangat shock dengan bahasa Chinese guys. Memang sangat shock karena saya tidak pernah memakai kata-kata bahasa Chinese sebelum ini. Walaupun saya kerja di sini selama 7 tahun ya, kurang lebih, saya tidak pernah menggunakan bahasa Chinese. Yang selalu saya gunakan atau bahasa Melayu atau bahasa speaking macam itulah. Kalau masa saya kerja dulu di perusahaan di Malaysia ini juga, saya juga hanya menggunakan bahasa speaking, bahasa Melayu macam itu, bahasa Indonesia, karena kita berbaur dengan sesama kita. Nah, jadinya saya memang shock dengan bahasa Chinese ini guys. Dan juga kalau kita pergi ke pasar atau kalau kita pergi ke pasar, macam pasar tradisional Chinese itu khusus untuk bahasa Chinese lah ya kan. Walaupun mereka ada juga yang bisa memahami bahasa Melayu ataupun bahasa yang kita pakai seperti Indonesia ya kan, itu hampir sama. Jadi mereka hanya menggunakan bahasa Chinese, kita tidak boleh guys, kita tidak paham. Apalagi saya pernah juga pergi ke pasar membeli barang, kebetulan itu uncle tidak tahu bahasa Melayu. Wah, saya jadi blur guys. Apalagi dia pun jadi, pas itu di bahasa Chinese saya tak tahu dia cakap macam itu kan, jadi pun saya blur, dia pun blur. Jadi kita hanya bisa tertawa sendiri lah ya kan, untuk melihat bagaimana kita tidak tahu bahasa tersebut. Tapi kalau kita berbaur dengan bahasa sesama kita atau sesama Indonesia, sesama Melayu, kita masih bisa memahami guys. Kalau kita pergi ke pasar, pas itu yang penjualnya bercakap dengan bahasa Melayu, itu memang best lah guys, kita boleh memahami, jadi kita tidak shock lah. Tapi kalau kita dengan bahasa Chinese, apalagi kita tidak tahu dengan bahasa Chinese, memang sangat shock guys, sangat shock. Dan yang kedua, di sini saya hampir tidak melihat orang merokok sambil jalan. Biasanya kan kalau di Indonesia itu orang sambil merokok berjalan di mana-mana kan, atau di jalan mana mereka selalu merokok macam itu kan. Walaupun saya orang Indonesia sendiri ya guys, saya bukan membandingkan ya guys, tapi saya melihat kenyataan atau fakta. Memang ada, tapi lebih banyak di Indonesia yang merokok sambil berjalan. Sementara di Malaysia yang merokok sambil berjalan itu tidak ada guys. Bahkan saya sendiri tidak menyukai asap rokok ya guys. Jadi saya sangat bagus sekali, di mana-mana saya melihat tidak ada yang merokok sambil berjalan. Jadi saya pun best sekali macam itu kan. Kalau di Indonesia atau di kota Medan, di mana-mana merokok sambil berjalan guys. Bisa dilihat itu asap rokok di mana-mana. Tapi kalau di sini kurang lah guys, ada tapi kurang. Dan yang ketiga yaitu transportasi. Dan yang menurut aku di Malaysia ini transportasi itu aman ya guys. Karena sampai sekarang transportasi menurutku itu aman, tidak kenapa-napa dan tidak payah takut ya guys.
Dan di sini juga saya sangat kaget ataupun bingung karena di sini motor ataupun di Indonesia dicakap Medan itu kereta, motor itu bisa masuk tol, padahal kalau di Indonesia tidak bisa kan guys. Nah, di sini aman saja guys. Santai aja kereta masuk tol guys. Nah, jadi menurut aku pun di sini transportasinya tertib, masuk aman sama aku tinggal dekat Malaysia ini lah ya guys ya. Dulu itu ya guys, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menikah dengan orang Malaysia. Karena dulu saya berpikir hanya untuk kerja di Malaysia. Tapi kenyataannya lain guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita saya. Jangan lupa di-share ke tempat media sosial kalian atau ke tempat bagi-bagiin deh ke teman-teman kalian channel saya ini. Nah, dan jangan lupa di-subscribe ya teman-teman supaya channel ini dapat berkembang, dan juga jangan lupa di-like dan komennya. Oke, terima kasih.